Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada unit Redmi 12C, Redmi 12C. Ini termasuk handphone yang belum lama untuk rilisnya. Kondisi drop ya, drop, kemudian tombolnya juga hilang gitu. Tombolnya hilang, terus ini ya, masih ada ngisi. Tadi sudah sempat isi bentar ya, awalnya drop. Ini juga ternyata tombol ditekan gak mau hidup. Ini udah pasti harus ganti tombol ya. Dan ini kata user HP-nya apa ya, mungkin karena kesal, mungkin karena nggak bisa pakai lah ya, itu dipukul-pukul lah HP-nya ya. Jadi posisi di tombol ini agak mengslek gitu ya, agak masuk ke dalam, mungkin ya selek nggak masuk ke pas lubang tombolnya, jadi nyangkut. Dan saya perhatikan tadi di bagian backdoor rada sedikit bengkok ya, untuk lubang di bagian volume. Di lubang di bagian volume itu rada bengkok. Nanti kita benerin ya. Ini kita bongkar dulu ya, Redmi 12C. Kalau tadi di awal memang HP-nya mati ya, namun saya cas dengan durasi yang agak lama, ternyata masih mau ngisi. Berarti nggak mati, artinya HP mesin kondisi masih normal ya, mudah-mudahan. Dan user menyampaikan juga ini katanya HP milik apa ya, orang tuanya, jadi sudah sepuh lah ya, dikasih HP sama cucunya kalau nggak salah. Nah, ini ya, rada seret tombolnya. Di bagian tombol rada seret karena memang rada apa ya, lubangnya rada menyempit, artinya bengkok karena mungkin pas dipukul tadi ya. Namanya orang sudah sepuh dikasih HP seperti ini ya, apa ya bahasanya, mungkin ya kurang paham teknologi, plus mungkin kesal jadi dipukul-pukul lah HP-nya ya. Untungnya layarnya nggak pecah ya teman-teman, untung layarnya nggak pecah. Oke, ini saya bongkar, lepas dulu untuk baterainya, maaf, untuk baut, untuk penutup mesin bagian atas. Oke ya, yang jelas lepas semua baut. Dan ini handphone masih segel ya, belum pernah diservis karena memang dari baru. Dan katanya ini HP juga belum lama belinya, kurang lebih sekitar 2-3 bulan yang lalu lah ya, untuk dikasih handphone barunya. Terus kondisinya juga HP ini rilisnya belum lama ya, jadi tergolong masih fresh. Dan saya sudah sempat nanya ke beberapa toko spare part langganan yang sering saya beli, spare partnya ternyata masih jarang ditemukan begitu ya, masih jarang ditemukan. Ini sudah saya bongkar untuk penutup mesin. Kita lepas dulu untuk baterai. Jadi untuk spare part memang masih jarang ditemukan untuk handphone tipe Redmi 12C. Kurang tahu ya, apa karena ini HP model yang belum lama atau terbaru, jadi spare part belum banyak yang dibuat begitu. Dan ini untuk tombol, fleksibelnya ini tidak menggunakan soket, tapi hanya nempel di pin yang ada di mesin mainboard atas. Jadi kalau mesinnya nggak nempel atau terangkat, ya itu pasti nggak bisa connect tombolnya. Nah itu ya teman-teman, tombol fleksibel, ada 4 pin ya, ada 4 pin
untuk fleksibel on off dan juga volume jadi satu. Jadi untuk mengecek atau tes rusak tombolnya atau tidak, ini kita langsung nyalakan handphone. Bisa dengan kita cas ya teman-teman, atau kita hidupkan dengan menempelkan pin dengan ground ya. Ini saya coba cari, mudah-mudahan pas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, belum nyambung. Ini cari ya teman-teman, satu-satu kita cari ya. Nah, ini sudah nyala ya. Jadi tadi di pin yang pertama dari kanan, terus kedua. Bisa juga teman-teman cek dulu dengan multitester ya, cari nilainya yang kira-kira setara ya, sekitar 0,8 biasanya atau 0,7 ya, itu akan keluar nilai dan itu biasanya tombol power. Dan kalau volume biasanya sama ya, antara up dan juga down nilainya sama, sekitar 1, begitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa nyala sampai menu. Kalau ini bisa berarti fix, fleksibel, bermasalah. Ya, tadi kita lihat juga di bagian powernya juga kayaknya sudah rada sobek gitu dan nggak mau connect. Oke, mati ya, maksudnya nge-sleep. Ini saya hidupkan lagi. Jadi kita tempelkan antara pin dengan pin. Oke, ternyata normal ya, masuk ke menu, bisa kita gunakan. Berarti fix ini adalah fleksibel ya teman-teman, tombol fleksibel on off dan juga fleksibel volume up dan juga down. Ini bisa ya, berarti memang pas dipukul-pukul itu langsung mati mungkin gitu ya. Terus baterainya juga drop, dan untungnya baterainya ini dropnya nggak sampai yang drop banget, yang harus disuntik tegangan. Jadi cukup dicas, nanti dia akan terisi kembali. Oke, udah fix ya, berarti fleksibel tombol yang bermasalah. Ini akan saya lepas. Nah, saya sudah cari-cari, ternyata ada ya satu toko yang sudah ready untuk fleksibel on off Redmi 12C. Jadi dari sekian toko yang saya tanya itu kosong semua, nggak stok begitu. Belum stok. Termasuk saya sebelumnya nanyain baterai ke toko spare part dan itu memang nggak ada yang punya. Lalu saya kembali tanya ke tombol, ternyata dari sekian toko ada satu yang ready. Oke, ini kita lepas untuk fleksibelnya. Di fleksibel yang baru itu sudah ada lemnya ya teman-teman, jadi kita tinggal angkat, bisa kita bersihkan untuk sisa lemnya supaya lebih rapi nanti untuk pemasangannya. Nah, ini sudah ada. Jadi cukup mudah ya untuk mengeksekusi tombol yang rusak. Namun yang bikin mudah bukan ini ya teman-teman, tapi yang bikin sulit, maaf, yang sulit bukan pemasangan atau pencarian spare part, tapi analisa kerusakan gitu. Nah, itulah ilmunya yang dipakai para teknisi teman-teman. Jadi yang bikin mahal bukan spare partnya, tapi yaitu jasa analisa dan juga eksekusinya. Kalau salah analisa ya bisa salah juga gitu. Awal mula saya lihat handphonenya, saya kira baterai ya, tapi belum sempat lihat langsung, baru lihat lewat foto.
Nah, itu kata user HP-nya mati terus posisinya backdoornya ngangkat. Nah, saya kira sudah ke baterai kembung gitu. Terus dibilang lagi HP-nya mati, nggak tahu kenapa langsung saya cek ke lokasi. Maaf, saya cek HP-nya ternyata memang terus saya bongkar HP-nya. Sebelum di video ini ya teman-teman ya, sudah saya bongkar terus ternyata baterai nggak kembung. Dan saya lihat untuk tombol di power itu memang rada kayak apa, sobek terus gosong atau apa gitu. Oke, pemasangan sudah selesai. Gampang ya teman-teman, untuk pemasangan tombol tinggal ikutin sesuai alur di frame-nya atau di tatakan mesinnya. Oke, kita rapatkan. Ya, mungkin teman-teman menganggap, oh ternyata gampang ya, rusaknya cuma segini gitu. Tapi yang bikin sulit bukan itu ya teman-teman, tapi proses analisanya, kemudian problem solvingnya atau penyelesaian masalahnya. Jadi analisa, kemudian dicek, lalu tentukan masalah dan solusi. Oke, ini sudah ya. Ini tapi sebelum dirakit, nanti ini akan saya coba tes juga. Mudah-mudahan nyala. Jadi sudah dipastikan bahwa kerusakan ada di tombol ya teman-teman. Jadi kalau sudah tahu rusaknya di tombol, bisa langsung kita eksekusi. Oke, ini saya rapatkan untuk baut-bautnya ya. Oke, tinggal kita pasang ya baut-bautnya. Dan untuk sebagai mengingat ya teman-teman, untuk pemasangan baut di mesin ini nggak perlu sampai kenceng banget ya. Kalau sudah dirasa berat untuk muter bautnya ya berarti sudah kenceng. Jangan terlalu kencang, nanti takutnya dol di bagian tatakan LCD atau framenya, atau mungkin di bautnya malah rusak. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, respon ya tombolnya. Nah, yang tadi di tombol yang sebelum saya ganti nggak respon ya, nggak respon. Dan ini ya di backdoor ternyata tombolnya seret. Nah, ini pasti ya karena efek dipukul-pukul jadi rada bengkong apa ya, ini rada ketekuk ini di bagian lubangnya. Jadi tinggal kita akalin aja. Ini saya agak di apa ya, rada saya benggang dengan pinset, mudah-mudahan bisa. Jadi kalau misalnya nggak bisa ya kita akan gunakan pisau ya atau cutter, lalu kita kerik sedikit di bagian lubang yang dalam supaya melebar kembali dan tombolnya bisa lancar atau nggak seret ketika dipencet. Jadi ini lebih mudah karena tombol frame-nya karena backdoor-nya bukan dari aluminium ya. Kan ada HP Redmi itu yang backdoor-nya aluminium. Kayak misal Redmi 4X, Redmi 5, Redmi Note 5. Nah, itu kan belakangnya aluminium. Nah, itu kalau sudah bengkok ya nggak bisa lagi dibenerin, susah. Dan nggak mungkin rata, jadi harus ganti kalau itu ya. Tapi ini karena plastik polikarbonat ya kalau ininya, bahannya mungkin. Nah, ini jadi bisa kita akalin seperti ini. Oke, ini sudah bisa. Mudah-mudahan bisa responsif kembali dan tombolnya mudah.
Ya teman-teman, mungkin cukup ya untuk video kali ini. Jadi untuk prosesnya cukup mudah, analisanya juga mudah, tinggal kita cek bagian yang mana ya, lalu kita tes lagi dengan bagian yang mana begitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Cukup sampai di sini. Dan buat teman-teman yang belum nonton video saya, silahkan tonton video-video yang sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.